Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Lubis dari IKOR A21. Saya ingin memaparkan materi mengenai peran strategis olahraga dalam mencegah dan penanganan penyakit. Sebagai mahasiswa ilmu keolahragaan, kita harus sepakat bahwasan olahraga bukan sekedar hobi ataupun aktivitas pengisi waktu luang. Di dunia medis modern ada paradigma kuat yang disebut exercise is medis, artinya aktivitas fisik yang berprogram adalah obat alami yang bekerja secara sistematis dalam tubuh kita, baik untuk membentengi preventif maupun pemulihan kuratif. 1. Peran preventif membangun benteng fisiologi. Pertama, mari kita lihat dari sisi pencegahan. Mengapa orang yang rutin olahraga lebih jarang sakit? Jawabannya, ada apa adaptasi fisiologi itu? Adaptasi kardiovaskular, latihan aerobik yang konsisten meningkatkan stroke volume darah yang dipompa jantung sekalian detak. Hasilnya, jantung bekerja lebih efisien, tekanan darah lebih stabil, dan elastisitas pembuluh darah terjangka. Ini adalah kunci utama mencegah penyakit jantung koroner dan stroke. Regulasi metabolik atau sensitivitas insulin. Olahraga memicu GLUT4 atau transporter glukosa untuk lebih aktif membawa gula dari darah ke otot, bahkan tanpa bantuan insulin yang banyak. Ini sangat krusial untuk mencegah diabetes mellitus tipe 2. Ada juga profit kit. Kita tahu ada kolesterol jahat LDL dan kolesterol baik ada HDL. Olahraga rutin secara efektif menurunkan LDL, meningkatkan HDL, sehingga mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah atau aterosklerosis. Ada juga hormonal dan imunologi. Aktivitas fisik intensitas modern sehingga sirkulasi sel darah putih dan imunoglobulin tubuh jadi lebih responsif dalam mendeteksi dan menghancurkan patogen sebelum mereka berkembang menjadi efektif. 2. Peran kuratif dan rehabilitas olahraga sebagai terapi. Kedua, bagaimana peran olahraga bagi mereka yang sudah terlanjur sakit? Disinilah olahraga masuk sebagai intervensi terapi. Manajemen penyakit tidak menular PTHM sebagai penderitaan hipertensi atau obesitas. Olahraga berfungsi menurunkan peripheral resistance atau hambatan pembuluh darah.
dan meningkatkan laju metabolisme basal atau BMR. Ini membantu untuk tubuh mengelola energi dan tekanan darah secara alami. Kesehatan mental atau psikoneuroimunologi. Olahraga bukan cuma soal fisik. Saat ini kita bergerak, otak melepaskan endorfin, dopamin, dan serotonin. Ini adalah antidepresi alami yang sangat kuat untuk menangani kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Rehabilitas muskuloskeletal pasca cedera atau operasi, peran kita adalah mengembalikan fungsi gerak. Otot melepaskan endorfin dan serotonin. Ini adalah antidepresi alami yang sangat kuat untuk menangani kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Rehabilitas muskuler pasca cedera atau operasi. Peran kita adalah mengembalikan fungsi gerak melalui latihan proprioceptif dan menggunakan otot sinergi. Kita membantu pasien kembali ke forma semula dan mencegah cedera berulang. 3. Penerapan dosis latihan atau prinsip PIT. Sebagai praktisi, kita tidak bisa memberi dosis yang sama untuk semua orang. Kita harus menggunakan prinsip PIT agar latihan tidak menjadi bumerang, yaitu ada terbagi penerapan dosis latihan ada terbagi 4 sistem, yaitu frekuensi untuk kesehatan umum minimal 3 sampai 5 kali seminggu. Yang kedua ada intensitas atau intensitas, harus terukur untuk mencegah, biasanya di zona aerobik 6-70% dari denyut nadi maksimal. Untuk penanganan penyakit tertentu, intensitas harus lebih hati-hati, low moderate. Yang ketiga yaitu ada timer atau durasi minimal 150 per minggu atau rekomendasi WHO. 4 yaitu ada tipe atau jenis kombinasi antara latihan endurance seperti lari, renang, sepeda, dan resistance training atau latihan beban. Ada yang terbaik untuk kesehatan sistem akademik. Kesimpulan teknisi. Kesimpulan olahraga adalah bentuk investasi kesehatan yang paling efisien. Sebagai mahasiswa olahraga, tugas kita adalah mencegah program yang tepat sehingga manfaat preventif dan kuratif bisa dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Kita tidak hanya mencetak atlet, tapi kita adalah garda terdepan dalam menjaga kualitas hidup melalui gerak. Sekian dari saya. Mari kita sekian dari
Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.